Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 1 ayat 7 sampai dengan 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus yang dibaptis oleh Yohanes atau pembaptisan Tuhan. Fokus permenungan kita pada hari ini tidak pada pembaptisan Tuhan itu sendiri, tetapi lebih pada penyegaran tentang pembaptisan kita sendiri. Tapi boleh juga secara singkat, pembaptisan Tuhan memang dalam arti teologis memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa pembaptisan Tuhan atau pembaptisan Yesus dimaksudkan untuk menggenapi segala rencana Allah. Kalau kita bertanya, mengapa mesti Yesus dibaptis? Jawabannya, itu rencana Allah. Maka Yesaya menyatakan, "Rancanganku bukanlah rancangan." Tujuan kedua dari pembaptisan Yesus adalah bahwa Yesus hendak memulai karya misinya, dan karya misinya itu dimulai dengan menyatakan diri kepada banyak orang. Pembaptisan mengantar Yesus untuk menunjukkan siapa sejatinya dirinya, sekaligus karya misi yang dibawanya. Nah, saudara-saudari, saya tidak berfokus di sana, tetapi mari kita lihat menyegarkan pembaptisan kita sendiri. Nah, karena untuk itu maka mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, masih mengingat hari apa Anda dibaptis, tanggal berapa, kapan dibaptis, tahun berapa, di mana, oleh siapa? Isi ini. Siapa yang dibaptis dewasa? Ada yang dibaptis dewasa? Masih mengingat Bu? Kapan dibaptisnya? Anu ya, ini. Di Telaten Malang tahun 63, belum lahir saya. Ini tahunnya. Baik, mungkin yang lain masih mengingat kapan dibaptis, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, oleh siapa, di mana? Lupa ya. Kalau dibaptis masih bayi, ya tentu mesti harus tanya pada orang tuanya, kapan saya dibaptis. Saudara-saudari, mengapa ini saya tanyakan? Karena ini amat penting. Mengapa menjadi amat penting? Karena dibaptis itu berarti kita menjatuhkan pilihan.
menjatuhkan pilihan untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar kita diperciki air atau dicuri air begitu, tapi lebih dari itu kita mengambil keputusan dalam hidup untuk mengikuti seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudari, kalau mengingat dalam pelajaran menjelang orang dibaptis, banyak kali kita disuguhi dengan pembelajaran tentang kepercayaan, tentang iman, aku percaya dan seterusnya, tentang doa-doa pokok dan seterusnya, tentang sakramen dan seterusnya. Tapi seringkali ada yang dilupakan. Nah, menurut saya yang dilupakan itu ini, syarat mengikuti Yesus. Nah, syarat mengikuti Yesus itu, Yesus sendiri mengatakan ada 3 syarat mengikuti Dia. 3 syarat itu adalah, yang pertama, bahwa orang harus menyangkal diri. Ini syarat pertama. Dan ini hampir tidak pernah dikatakan ketika pelajaran menjelang baptisan atau katekumen. Syarat kedua, memanggul salib. Itu juga tidak dikatakan ketika pelajaran. Dan yang ketiga, berjalan bersama dengan Yesus. Nah, kalau kemudian itu disampaikan, maka orang paham betul untuk apa dia dibaptis. Tidak lain tadi itu mengikuti seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus yang ternyata memberi persyaratan. Persyaratannya sekali lagi adalah, pertama, orang harus menyangkal diri, kedua, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudari, saya tidak menceritakan 2 pengalaman sederhana mengapa syarat ini harus pertama kali diajukan. Satu keluarga, bapak dan ibu, itu terkenal saleh sekali di satu paroki. Kehidupannya saleh, kehidupan doanya baik sekali, ekaristi sangat baik, bahkan terlibat dalam banyak aktivitas di gereja dengan baik sekali, menjadi pengurus di gereja, aktif di bidang karya-karya kerasunan di gereja, dan seterusnya. Pendek kata, pasangan suami istri ini adalah pasangan yang luar biasa, pasangan yang sungguh beriman. Tapi bila menengok kehidupan anak-anaknya, ini menjadi masalah. Kesalehan orang tuanya tidak berbanding lurus dengan kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang saleh ternyata harus tinggal bersama dengan anak-anak yang tidak saleh, anak-anak yang hidupnya amburadul. Barangkali ini kenyataan yang cukup banyak dihidupi oleh keluarga-keluarga Katolik kita. Orang tuanya saleh, tapi anak-anaknya berantakan. Begitu juga saya mengingat satu kisah lain, kisah lama ini, tapi membekas di hati. SMP dulu saya mengenal seorang ketua liturgi yang menurut saya luar biasa. Ketua liturgi ini selalu luar biasa dalam mengatur liturgi, baik sekali. Lalu dia juga menjadi dirigen di gereja, menjadi pelatih tur dan seterusnya. Tapi suatu saat beliau ini terlilit utang, lalu kemudian mencoba mencari penyelesaian dengan datang ke paroki, meminta bantuan paroki. Ternyata karena utangnya lumayan besar, paroki tidak dapat menyelesaikan utangnya semuanya. Paroki hanya menjanjikan kami bantu sebagian. Nah, rupanya ini menjadi
menjadikan bapak ini semacam sakit hati gitu lah. Kok rasanya gereja nggak bisa membantu saya? Nah, akhirnya datanglah bantuan dari tempat yang lain. Dan bantuan dari tempat yang lain itu rupanya berjanji akan menyelesaikan semua utangnya. Dan saudara-saudari, terjadilah kesepakatan. Dan akhir dari kesepakatan itu indah sekali. Semua utangnya dilunasi, bahkan lebih dari itu. Beliau bersama dengan sekeluarganya dibawa jalan-jalan umroh. Nah, lalu sejak pelunasan utang itu lunas pula imannya, pindah bersama dengan seluruh keluarga. Lalu beliau adalah juga seorang guru. Lalu di sekolah itu rupanya beliau tampil menjadi orang yang keras. Kalau ada siswa terlambat, bukan hanya diingatkan, tapi dikampleng, dipukul, ditendang begitu. Nah, termasuk saya kan dokter dapur di SMP ini ya. Saya terus terang, saya dokter dapur SMP. Satu kali terjadi peristiwa olahraga. Belum selesai olahraga sih, tinggal sedikit. Lalu saya mandi bersama teman-teman. Keluar dari kamar mandi, ternyata bapak guru ini sudah menunggu di pintu kamar mandi. Apa yang terjadi? Satu persatu kami dikasih huk kiri dan huk kanan. Bisa dibayangkan saya dulu itu kecil gitu ya, kecil, kurus, krempeng kecil itu, dihuk oleh guru yang besar itu. Waduh, mual betul rasanya perut ini. Tapi begitulah, akhirnya bapak ini pun meninggalkan bersama keluarganya, meninggalkan Yesus. Saudara-saudari, betapa persyaratan mengikuti Yesus itu memang harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu pembaptisan juga merupakan jawaban kita terhadap persyaratan itu. Karena itu, apa yang menarik dari pribadi Yesus? Apa alasannya kemudian kita memilih Yesus dan bukan memilih yang lain? Nah, tentu kita harus menjawabnya sebagai bagian dari pribadi yang memutuskan itu. Nah, saya mencoba untuk menggali 3 hal. Mengapa harus Yesus dan bukan yang lain? Pertama, Yesus itu mengajar kita tentang siapa Allah. Yesus itu menunjukkan kepada kita tentang siapa Allah itu. Dan Rasul Yohanes mengajak kita untuk melihat dengan gampang tentang siapa Allah. Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah. Begitulah yang diajarkan kepada kita tentang Allah itu. Jadi Allah itu bukan dibayangkan dengan sesuatu yang sulit-sulit, sesuatu yang seperti tak terjangkau sama sekali. Bukan. Tapi Allah yang diajarkan adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah. Nah, di sisi lain, Rasul Yakobus pernah menyatakan begini. Kalau orang mengatakan saya mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Karena itu menjadi tegas tentang Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa menyatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Maka mengajarkan kepada kita tentang relasi kepada Allah dan sesama mesti sama. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita hukum cinta kasih itu. Dan itulah gambaran Allah yang disampaikan oleh Yesus. Kedua, Yesus mengajar kita tentang bagaimana menjadi manusia sejati. Ada banyak teori tentang manusia sejati, tetapi Yesus menunjukkan dengan dirinya sendiri, akulah manusia sejati itu. Artinya apa? Yesus rela mengalahkan kebencian dan dendam dengan cinta kasih. Maka dia selalu berkata, kasihlah sesamamu
berdoalah bagi mereka yang membenci dan menganiaya kamu. Yesus adalah pribadi yang selalu berkata untuk rela mengalah. Maka dia selalu berkata, lek di kamplong pipi kirimu, kekno pipi kananmu, loro, gak apa-apa. Gitu kan. Mau nyoba, cobalah sendiri, jangan dengan saya. Tapi Yesus mengatakan jelas, itulah hukum kasih. Dan itu diajarkan oleh Yesus dengan konsisten menjadi manusia yang rela seperti itu. Dan Yesus juga tampil sebagai manusia sejati yang rela untuk diludahi daripada meludahi. Yesus adalah dia pribadi yang konsisten sampai akhir hidupnya, konsisten pada pengajaran cinta kasih. Dan saudara-saudari, pribadi itu pun pada akhirnya berakhir di kayu salib. Dia menyerahkan dirinya totalitas bagi keselamatan manusia yang dikasihi. Itulah manusia sejati. Dan saudara, ajaran ketiga, siapa Yesus pribadi itu yang harus kita kenal dengan baik. Yesus mengajarkan bagaimana sesungguhnya harus beriman. Beriman, orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dia akan menampilkan wajah Allah. Dia akan menampilkan imago Dei atau serupa dengan Allah. Itulah orang beriman. Maka saya bertanya pada Anda semua, para ibu, kalau Anda memandang suami Anda, apakah suami Anda sudah serupa dengan Allah? Serupa dengan Yesus? Kate ngomong iyo itu apa? Kate ngomong enggak itu gak dikai duit belanja. Gitu. Saya tanya para bapak, kalau Anda memandang istri Anda, apakah istri Anda itu sudah serupa dengan Yesus? Kate ngomong enggak itu kok gak dikai sing enak-enak. Ya, gak dikai kopi enak, gak dicuci bajune, gak sembarang. Itulah pekerjaan kita, itulah tugas kita. Menjadi orang beriman berarti menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan kedua, tanggung jawab orang beriman adalah makin menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Maka kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita adalah orang-orang yang terbaptis. Semoga kita dapat mempertanggungjawabkan pembaptisan kita itu agar kita makin serupa dengan Yesus dan berupaya selalu menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di dalam surga.